Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Yakinlah, Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saya tetap mengharapkan partisipasi kita untuk mengembangkan karya kerasulan ini dengan cara like, memberi komentar di kolom komentar, mensubscribe jika belum disubscribe sebelumnya, dan menekan tombol lonceng. Silakan juga membagikan video ini kepada keluarga dan kenalan-kenalan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam gereja kita, warna liturgi untuk masa Advent adalah warna ungu, warna pertobatan. Nah, pertobatan memang sesuatu yang lazim dalam gereja Katolik, khususnya dalam rangka menyambut hari-hari agung, yaitu Paskah dan Natal. Kita perlu menyiapkan hati kita dengan pertobatan agar kita sungguh layak merayakan hari raya itu. Karena kita sadar bahwa kita berdosa dan belum pantas merayakan hari suci itu, maka kita menahan diri untuk tidak merayakan Natal sebelum tanggal 24, yaitu malam Natal. Ini adalah bentuk kerendahan hati kita dalam menyambut kesucian Tuhan yang akan kita rayakan. Nah, pertobatan disuarakan bukan hanya pada masa Advent, melainkan juga dalam masa Prapaskah. Dalam hal ini, Advent dan Prapaskah memiliki kemiripan. Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi menyebutkan bahwa masa Advent adalah masa pertobatan yang diwarnai dengan bacaan tentang seruan para nabi perihal pertobatan, khususnya oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan di sini diartikan sebagai penyesalan atas dosa, pertobatan hati, dan pertobatan perilaku sebagai persiapan merayakan pesta-pesta besar. Lewat pertobatan, khususnya dengan sakramen tobat, umat Katolik mempersiapkan palungan hatinya untuk menerima kelahiran Yesus sekali lagi dalam diri kita. Nah, kalau kita tadi menyebutkan kemiripan pertobatan masa Advent dan masa Prapaskah, kini kita melihat bahwa pertobatan masa Advent ternyata punya perbedaan dengan pertobatan pada masa Prapaskah. Pertobatan masa Advent tidak seketat pertobatan masa Prapaskah, karena masa Advent juga mengandung sukacita, yaitu suatu masa penantian yang saleh dan penuh sukacita, kata direktorium. Sukacita ini mengalir dari kenyataan bahwa penyelamat yang dinanti-nantikan itu segera akan datang sepenuhnya dalam diri Yesus dari Nazaret. Maka pada minggu Advent ketiga, minggu ketiga Advent, kita akan merayakan yang namanya Minggu Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Kita diajak bersukacita pada minggu ketiga Advent karena penyelamat memang sudah semakin dekat. Karena itu, warna liturgi yang dipakai adalah warna jingga, warna saat matahari akan terbit. Seperti itulah diibaratkan penyelamat itu kian akan muncul seperti matahari yang terbit. Dan perlu diingat bahwa yang perlu menyesuaikan warna liturgi adalah stola dan kasula pastor, bukan hal-hal lain. Sayangnya, banyak yang tidak sadar akan hal ini, sehingga mengusahakan segalanya berubah warna, termasuk bunga, lilin-lilin, dan taplak altar. Padahal, ada unsur-unsur dalam liturgi yang sebenarnya tidak boleh diubah warnanya. Misalnya saja, taplak altar. Taplak altar tetap harus berwarna putih sepanjang tahun liturgi. Nah, mengenai makna taplak altar akan kita bahas dalam video yang lain. Maka, semangat dasar dari Advent adalah sikap siaga menyambut kedatangan Tuhan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatakan diri dengan kerinduannya. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada yang menarik dari konsep pertobatan ini kalau kita mau melihatnya secara lebih jelas. Kita harus menyadari bahwa pertobatan dalam bahasa Indonesia membuat makna pertobatan menjadi sempit. Pertobatan sejauh dalam bahasa Indonesia adalah peralihan dari yang jahat kepada yang benar. Jadi, dengan pengertian ini, pertobatan ditujukan hanya bagi mereka yang berbuat salah dan berdosa. Ada anggapan bahwa yang baik-baik, yang lurus jalannya, dianggap tidak perlu bertobat. Namun, pertobatan tidak sesempit itu. Dalam bahasa asli kitab suci, yaitu bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru, pertobatan berasal dari kata metanoia. Metanoia bisa dimengerti dalam dua bentuk. Pertama, seperti yang disebut dalam pengertian bahasa Indonesia tadi, yaitu peralihan arah dari arah yang tidak benar menuju arah yang benar. Tapi bukan hanya itu saja. Metanoia juga ternyata berarti bahwa yang baik, yang benar menjadi semakin baik, menjadi semakin benar. Lihatlah, sangat tampak bahwa metanoia dalam pengertian sesungguhnya tidak berhenti hanya kepada yang jahat saja, tapi juga yang baik-baik. Umat yang baik pun diminta untuk bertobat. Yang baik menjadi lebih baik. Dalam bahasa kita ialah bahwa dari hari ke hari kita harus semakin sempurna, semakin mirip dengan yang contoh yang paling baik itu, yaitu Allah, terutama dalam diri Yesus Kristus. Maka pertobatan juga dimengerti bahwa dari hari ke hari saya semakin mirip dengan Yesus. Kita tidak cukup hanya melakukan peraturan sekedar peraturan, tapi kita diminta lebih. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat kepada sesama, tapi juga wajib berbuat baik kepada sesama, melayani sesama, bahkan rela mati bagi sesama. Itulah kalau kita sungguh ingin bertobat, yaitu meniru Kristus dalam hidup kita sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya sebagai pengikut Santo Fransiskus mau menawarkan satu teladan pertobatan, khususnya pada masa Advent ini, yaitu teladan dari Santo Fransiskus Asisi sendiri, yang hidupnya adalah wujud dari pertobatan terus-menerus. Teladan Santo Fransiskus kiranya membantu kita bertobat pada masa Advent ini. Tidak jarang kita merasa tidak perlu bertobat, karena menganggap seperti tadi, pertobatan hanyalah perihal perubahan dari yang jahat kepada yang baik. Kita merasa selama ini tidak melakukan kejahatan, jadi merasa tidak perlu bertobat. Padahal kita sudah dengar bahwa pertobatan Kristen bukan sesempit itu. Dan itu nampak dalam diri Santo Fransiskus Asisi. Dia menjadi teladan bagi kita untuk melihat dan meyakini bahwa bertobat, yaitu sungguh menjadi seperti Kristus, bukan hal yang mustahil, tapi adalah suatu perjuangan. Lihatlah, Fransiskus benar-benar mengikuti Yesus dengan sepenuhnya. Dia menjalankan dengan radikal, dengan sejati, apa yang disabdakan Yesus. Yesus dalam kitab suci berkata, "Juallah milikmu." Dan Santo Fransiskus pun menjual miliknya. Yesus menderita luka-luka di salib, dan Santo Fransiskus pun meminta dan mendoakan agar diberikan luka-luka itu. Dan akhirnya dia mendapatkan luka-luka itu, yaitu stigmata suci yang diterimanya pada 2 tahun menjelang kematiannya. Yesus mengadakan perjamuan sebelum dia wafat, maka Fransiskus pada malam menjelang kematiannya pun mengadakan perjamuan bersama para pengikutnya. Bahkan, karena Yesus dulu telanjang di salib, maka Fransiskus pun waktu dia sakaraat maut meminta untuk ditelanjangkan menjelang kematiannya. Kalau kita memaknai ini, hati kita sungguh terharu. Fransiskus sungguh ingin mengikuti, meniru Kristus, karena dia sungguh mencintai Kristus. Semua ini lahir dari cintanya kepada Yesus
yang lebih dahulu mencintai dia, mencintai Fransiskus. Apa maknanya bagi kita? Santo Fransiskus memberi pesan bahwa mari melakukan pertobatan terus-menerus. Bukan berarti sengaja berbuat dosa supaya nanti ada alasan bertobat. Tapi pertobatan terus-menerus ialah dalam rangka meniru Kristus sesungguhnya. Semuanya ini hanya bisa kita lakukan karena kita mencintai Kristus, mengasihi Kristus. Dan mengapa kita harus mengasihi Kristus? Karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Kristus dari dulu, sekarang dan selama-lamanya sungguh mencintai kita satu persatu, pribadi per pribadi, nama per nama. Dan itulah yang akan kita rayakan salah satunya dalam perayaan Natal, yaitu cinta Allah yang begitu besar nantinya diwujudkan, diturunkan dalam diri Yesus Kristus. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah dalam masa Advent ini kita memohon rahmat Tuhan dan doa Santo Fransiskus untuk membantu kita membuka diri, menyadari kebaikan Tuhan agar kita semakin tergerak melakukan pertobatan terus-menerus. Dengan pertobatan terus-menerus, kita mempersiapkan hati kita menyambut Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Pace, ebene, Yesus, Engkau andalanku.